"Mpok, minta bunga telang, Pok," gitu. Kata Mpok Neneng, "Mata siapa yang belek?" Gitu. Ya elah, bukan buat obat mata kita, Mpok. Ini buat masak nasi uduk. Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, kali ini saya mau memasak nasi wangi bunga telang. Nanti nasi wanginya akan kita makan dengan ayam goreng serai dan juga sambal mata. Pasti nyus merkunyus sahabatku. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Untuk nasi wangi bunga telangnya saya masak, ini berasnya 400 gram atau setengah liter, 3 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 20 gram lengkuas. Jadi kalau serainya ini kan kecil-kecil ya, kalau gede cukup 2 batang aja. Lalu ada sekitar 50 kelopak bunga telang yang masih segar. Dan ada santan kelapa sebanyak setengah liter dari setengah butir kelapa. Nah sekarang kita mau cuci berasnya dulu sahabatku. Saya masak sedikit aja sahabatku. Biasanya kan kadang suka banyak yang bilang, masaknya kok banyak-banyak. Kali ini kita masak aja sedikit. Kita cuci berasnya sampai bersih dan ditiriskan. Bunga telangnya mau saya potong, jadi saya ambil warna birunya aja sahabatku. Bagian pangkal bunganya nggak saya pakai ya. Tuh. Nanti bunga telangnya ini akan saya bejek-bejek sampai hancur, sampai dia keluar warna birunya sahabatku. Konon katanya bunga telang ini bisa untuk obat mata sahabatku. Jadi kalau mata merah ini pakai air rendaman bunga telang ini katanya manjur gitu ya. Jadi ini tadi pagi-pagi saya sudah ke rumah tetangga namanya Mpok Neneng. Saya minta bunga telangnya. "Mpok, minta bunga telang, Pok," gitu. Kata Mpok Neneng, "Mata siapa yang belek?" Gitu. Ya elah, bukan buat obat mata kita, Mpok. Ini buat masak nasi uduk. Jadi ini untuk beras setengah liter atau 400 gram saya pakai bunganya sekitar 50 biji ya sahabatku. Jadi kalau bunganya kedikitan nanti nasinya nggak biru. Saya mau nasinya tuh rada biru gitu ya. Sekarang bunga telangnya mau saya bejek-bejek. Saya kasih santan encer aja sedikit. Nah ini kita remas-remas sampai hancur ya. Nah ini udah hancur sahabatku bunga telangnya. Sekarang kita mau taruh berasnya, santannya. Jadi ini santannya beku sahabatku, karena tadi kan saya masukin kulkas, takut basi. Juga bunga telangnya. Lihat warnanya cakep banget ya. Sekarang kita mau taruh serainya. Serainya kita cemplungin, lengkuasnya juga. Daun salam dan daun jeruk. Kita beri sedikit garam, sekitar 1 sendok teh deh. Karena nasinya juga nggak banyak ya. Kita masak menggunakan rice cooker dari Tefal sahabatku. Jadi potnya ini sudah di coating dengan non-stick coating yang anti lengket. Jadi nasinya ini dijamin tidak gosong. Dan ditutupnya ini ada teknologi pemanas ditutup sahabatku. Itu bedanya rice cooker Tefal dibanding dengan yang lain. Jadi teknologi pemanasnya ada pada tutupnya. Sambil menunggu nasinya dimasak, saya mau membuat ayam goreng serai. Jadi ini judulnya ayam goreng serai sahabatku.
Kita pakai cabai keriting merah 3 biji. Ini akan saya haluskan menggunakan jasa marpuah. Jadi sahabatku, siapa yang masih ingat, ini ulekan saya namanya marpuah sahabatku. Kita juga pakai cabai rawit 5 biji. Kok 5 biji ya? 5 buah. Bawang merah 3 butir. Bawang putih 2 siung. Nah, ini akan saya tumbuk menggunakan jasa marpuah dan hotman. Kita tumbuk sampai halus sahabatku. Nah, sudah lumayan halus. Sekarang saya masukkan terasi bangka 10 gram. Saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Juga 1 sendok teh kaldu ayam bubuk non MSG sahabatku. Nah, kita sisihkan dulu. Serainya kita potong miring-miring gini sahabatku. Tipis-tipis ya potongnya. Serainya kita masukin aja. Tapi serainya ini jangan ditumbuk halus ya. Cukup diaduk-aduk gini aja. Ayamnya kita potong kecil-kecil. Jadi ayamnya ini tanpa diungkep sahabatku. Kita potong kecil-kecil aja. Tuh segini aja ya, kecil-kecil potongnya. Ini saya pakai ayam kampung sahabatku. Jadi ini ayam kampung yang masih muda banget sahabatku. Bukan ayam kampung tua ya. Kalau ayam kampung tua nggak cocok, nanti keras atau alot. Dan resep ayam goreng ini racikan saya sendiri sahabatku. Jadi di sini saya pakai ayamnya setengah aja. Nah, sekarang ayamnya ini akan saya marinasi dengan bumbu yang sudah diulek tadi. Jadi marinasinya diulekkan aja sahabatku. Dia nggak kebanyakan cuci alat masak ya. Saya tambahin sedikit garam lagi deh. Jadi nanti ayamnya nih agak asin-asin gurih gitu sahabatku. Juga saya beri tepung maizena. Tujuan kasih tepung maizena ini supaya bumbunya tuh lebih lengket di ayamnya, lebih nempel gitu ya. Pas digoreng bumbunya tuh nggak rontok sahabatku. Jadi ayamnya ini setelah kita marinasi ini minimal kita diamkan selama 2 jam atau semalaman supaya bumbunya benar-benar meresap ya. Nah, ayamnya ini akan saya istirahatkan. Saya akan masukkan ke dalam chiller. Tentunya saya ganti tempatnya sahabatku, nggak dengan ulekannya. Nah, sekarang kita mau lihat nasi uduknya. Wow, sudah matang nih sahabatku. Tuh lihat, dia matang dengan sempurna ya. Karena rice cookernya ini memang teknologi pemanasnya tuh ada di tutupnya. Dan potnya ini sudah di coating dengan non-stick coating sahabatku. Jadi nasinya tuh benar-benar tidak lengket pada pot, tidak menempel dan tidak berkerak. Ini keren banget. Ini tipenya adalah RK361. Sahabatku, Tefal lagi ada promo di JD.id. Dapatkan diskon hingga 60% dan juga ada cashback hingga Rp250.000. Juga ada hadiah langsung sebuah spatula untuk minimum pembelanjaan Rp399.000. Dan ada lagi, dapatkan sebuah Natura Fry Pan ukuran 20 cm ditambah dengan sebuah spatula untuk minimum pembelanjaan Rp999.000. Segera cek di Tefal Official Store di JD.id selama promo masih berlaku. Sekarang kita mau menggoreng ayamnya. Jadi ayamnya ini sebetulnya sebelahnya sudah saya siapkan sebelumnya sahabatku. Jadi ini sudah dimarinasi lebih dari 2 jam dan ini sudah sangat meresap. Sedangkan yang satu ini adalah yang barusan saya marinasi ya. Ini kita kembalikan dulu ke dalam kulkas.
Sekarang kita mau menggoreng ayamnya. Ini saya menggunakan Natura Wok Pan dari Tefal sahabatku. Ini ukurannya 34 cm yang dilengkapi dengan tutup. Jadi ini keren banget. Natura Wok Pan ini sudah di coating dengan Mineralia non-stick coating. Jadi ini sangat sehat karena bahan alami ya. Dan ini non-stick, anti lengket, tidak mudah gosong, dan sudah ada termosinyalnya. Jadi panci Tefal Wok Pan-nya tuh ada yang namanya termosinyal sahabatku. Jadi kalau kita mau mengetahui sudah seberapa panasnya Wok Pan ini, nggak perlu dikasih tangan begini, nggak perlu dikepret air, dan ini nggak perlu pakai minyak banyak-banyak. Jadi kalau misalnya kita mau bikin nasi goreng, mau bikin telur dadar, nggak perlu banyak-banyak minyak, cukup sedikit aja. Tapi ini karena saya menggoreng ayam, saya pakai minyak sedikit lebih banyak. Kan namanya menggoreng, ini deep fry ya. Langsung harum aromanya sahabatku. Jadi ini namanya lemongrass chicken, ayam goreng serai. Tingkat kematangannya sesuai dengan selera ya sahabatku. Jadi kalau sahabatku kepengen crispy banget, kepengen kulitnya sampai garing, ya bisa digoreng sampai yang agak lama. Tapi kalau misalnya sahabatku kepengen asal mateng aja, nggak terlalu garing, ya segini udah boleh diangkat sahabatku. Ini sudah kuning, sudah golden brown. Nah ini saya angkat nih sahabatku. Lihat warnanya cantik sekali. Ini sudah mateng, harum banget. Sekarang saya mau menggoreng daun basil sahabatku. Ini namanya daun basil ya. Kalau nggak ada daun basil, bisa ganti dengan daun kemangi. Jadi kalau ini mungkin kemangi import lah ya kira-kira. Kita beri sedikit garam dan tepung maizena. Supaya lebih gurih, saya beri sedikit kaldu ayam. Nanti ini garing-garing gimana gitu sahabatku. Kita goreng sampai benar-benar garing, tapi jangan sampai gosong ya. Sekarang saya mau membuat sambal mata. Cabai rawit kita potong halus-halus seperti ini. Ini saya pakai cabai rawitnya 10 buah. Jadi kalau sahabatku pengen pedas lagi bisa pakai lebih banyak. Pindahin ke mangkok cabenya. Kita pakai daun jeruk. Ini saya pakai 5 lembar aja daun jeruknya. Buang tulang tengahnya, bisa juga dengan cara seperti ini. Tuh lebih cepat begini dan sudah pasti hasilnya akan lebih bagus. Daun jeruknya ini kita potong setipis mungkin. Kita balikin lagi ke dalam mangkok. Serainya kita geprek sebentar. Lalu kita iris sangat tipis. Jadi fungsi ditumbuk sebentar, dia akan lebih lembut sahabatku. Nah segini aja. Kita masukin ke sini. Bawang merah diiris-iris. Saya pakai bawang merahnya sekitar 50 gram sahabatku. Masukkan ke dalam mangkok ini. Bawang putihnya kita geprek, lalu dicincang seperti ini. Terasinya kita potong halus-halus atau kita bejek-bejek aja supaya dia lebih halus.
supaya nanti kalau waktu kita goreng dia akan lebih mudah larut sahabatku. Ini namanya jeruk limau sahabatku. Sekarang kita mau memasak sambal mata. Kita beri minyak kelapa. Jadi ini minyak kelapa ya, sekitar 50 ml. Jadi kalau menggunakan wok pan dari Tefal ini, kita tidak perlu taruh tangan lagi di wajan sahabatku. Kita mau goreng bawang putih sebentar sama serai, juga terasinya. Ini harum sekali sahabatku. Jadi ini asal matang aja ya sahabatku, jangan sampai kuning ya, jangan sampai coklat. Ini sudah matang, kita siramkan ke dalam irisan bawang dan daun jeruknya. Tuh, ini langsung mateng nih, cabai, daun jeruk, bawang merah langsung mateng. Kita mau pereskan jeruk limau ke dalamnya. Banyaknya sesuai dengan selera aja sahabatku. Pastikan bijinya kita take out karena ini bikin pahit. Sepahit hidup ini. Kita beri sedikit garam dan gula pasir. Boleh juga pakai penyedap kalau sahabatku kepengen ada rasa gurih-gurihnya. Mau kasih kaldu ayam boleh, mau kasih MSG juga boleh, sedikit aja. Tapi di sini saya hanya pakaikan garam dan gula pasir saja sahabatku. Nah, sudah jadi sambal matanya. Sekarang kita mau plating. Ini nasi harumnya, nasi wanginya cakep banget sahabatku. Birunya juga bagus banget. Jadi kalau sahabatku mau membuat nasi wangi ini, nasi bunga telang, untuk setengah liter minimal bunganya harus 50 baru bisa biru segini ya. Tuh, birunya cantik sekali. Kita mau kasih ayam gorengnya. Jadi ayam goreng ini garing, crispy gitu ya. Tapi dalamnya masih lembut. Jadi sebetulnya menu satu ini saya pernah makan waktu dulu di Kokas, di restoran Eat and Eat, namanya Eat and Eat, itu ada Pad Thai. Jadi ini masakan Thailand sahabatku, hanya saja resepnya yang sesungguhnya saya tidak tahu. Jadi ini bumbunya saya racik sendiri sahabatku, saya kira-kira aja. Tuh, ini kita pakaikan daun basil yang sudah garing banget. Ini cantik sekali sahabatku, sangat bagus untuk topping ya. Dan di sampingnya saya kasih sambal mata. Ini mah cantik dan sedap tentunya. Sahabatku, nasi wangi bunga telangnya sudah matang. Lihat, ini keren banget. Ayamnya harum semerbak. Jadi ini yang mantep banget tuh ayamnya. Kalau nasi bunga telang tuh pastinya udah banyak banget yang masak. Tapi resep ayam gorengnya ini wajib dicoba sahabatku. Kita makan dulu ya. Ini nasinya bagus banget tuh. Jadi pulen banget, enggak yang kelembekan. Jadi takaran airnya udah pas banget. Nah, yang saya mau kasih sahabatku lihat nih ya, ini ayam kampung tapi digoreng kering kayak gini, dia nggak jadi yang kesat gitu ya. Tuh, enak banget. Seneng banget. Jadi resep ini saya racik sendiri, saya pikir-pikir sendiri, dan sebenarnya udah pernah saya coba sebelumnya. Rasanya cakep banget. Pakai sambal mata. Jadi kalau di restoran aslinya dia pakai sambal Bangkok yang botolan gitu ya. Karena saya lebih suka sambal mata, saya pakai sambal mata. Jadi ini jadi beribet ya. Saya nggak biasa pakai sumpit walaupun sipit. Ini daun basilnya cantik banget untuk plating.
dan enak banget untuk dimakan. Sekali lagi, resep ayamnya wajib dicoba. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join segera subscribe, nyalakan belnya, komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Hau ce.